Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Edu News. Saya Patricia bersama dengan rekan saya Keanu. Pada edisi spesial kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu penggunaan ChatGPT dan AI lainnya pada kualitas pembelajaran di sekolah. Betul sekali, perkembangan teknologi terus mengubah pendidikan dan penggunaan kecerdasan buatan menjadi semakin relevan di dunia pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya pada kualitas pembelajaran di sekolah? Sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita lihat bagaimana teknologi ChatGPT dan kecerdasan buatan lainnya digunakan dalam konteks pendidikan. Sekarang, kita ada Ethan yang sedang berada di Sekolah Dian Harapan Lipo Village mewawancarai Pak Iwan selaku guru PPKN. Oke, terima kasih Patricia dan Keanu. Saya akan ambil alih. Dan terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan pada saya ini. Oke, Mister. Ya. Selamat sore, Sir. Selamat sore, Ethan. Bapak Iwan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu yang berharga bagi Mister. Apalagi saat Mister mesti koreksi pada pulang. Dan ya, tanpa buang-buang waktu, mari kita straight ke pertanyaan pertama. Siap. Oke, pertanyaan pertama. Jadi menurut Mister, mengapa banyak siswa atau siswi itu memilih ChatGPT saat mengerjakan suatu proyek atau tugas? Ya, jawabannya adalah karena siswa-siswi menginginkan sesuatu yang instan, gitu ya, menginginkan sesuatu yang cepat, instan. Kemudian, ya menurut Mister, siswa-siswi kurang mau berusaha lebih keras lagi dalam belajar, gitu. Jadi memilih ChatGPT untuk mendapatkan jawaban. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua. Ya. Jadi menurut Bapak Iwan, apakah ChatGPT itu lebih cenderung membawa dampak positif atau negatif terhadap perkembangan siswa-siswi saat pengerjaan proyek? Ya, menurut Mister sendiri, jelas ini lebih banyak sisi negatifnya. Seperti yang tadi Mister sampaikan di awal, jadi siswa-siswi kurang mau berusaha lebih keras dalam belajar. Ya, karena ingin mendapatkan jawaban yang cepat dan instan sehingga mengandalkan ChatGPT. Jadi ini benar-benar bisa membuat proses pembelajaran yang sedang dilakukan oleh siswa, yang sedang diikuti oleh siswa itu menjadi tidak berhasil, ya kan? Karena apa? Karena hanya mengandalkan ChatGPT. Oke, terima kasih Sir. Pertanyaan ketiga. Jadi, bila Mister menangkap suatu siswa atau siswi menggunakan ChatGPT Ya. saat pengerjaan tugasnya PPKN, yaitu materi pelajarannya, Mister, Ya, bagaimana cara Mister menanggapi hal tersebut? ya. Ini pernah ada pengalaman, Mister pernah alami sendiri ini benar-benar real gitu ya dalam proses pembelajaran PPKN di satu kelas. Mister nggak sebutkan kelasnya. Ya. Jadi ada satu kelompok yang menggunakan ChatGPT dalam menjawab beberapa pertanyaan dalam proyek. Kemudian tanpa menggunakan tools tertentu, software tertentu, Mister bisa kemudian memutuskan, menebak bahwa itu menggunakan ChatGPT. Kenapa? Karena ketika Mister tanya secara lisan, kelompok siswa tersebut tidak bisa menjelaskan, bahkan menjelaskan ulang dengan apa yang sudah ditulisnya di draft project PPKN. Jadi sudah bisa dipastikan itu bukan original dari pemikirannya sendiri, tapi menggunakan ChatGPT. Gitu. Nah, kemudian Mister hanya sampaikan kalau seperti ini berarti tidak bertanggung jawab. Kamu sama saja dengan sedang menipu dirimu sendiri dan juga sedang membohongi saya. Jadi ini bukan satu materi yang dipelajari sendiri, tetapi ini bertanya ke satu ChatGPT gitu, bertanya ke ChatGPT, sehingga ini bukan sesuatu yang original. Mister sih hanya memberikan satu nasihat gitu ya, Mister berikan nasihat, Mister berikan himbauan supaya ya itu tidak dilakukan. Bersyukurnya kelompok siswa tersebut kemudian menyadari, bahkan menghapus semua jawaban dari ChatGPT, kemudian mencoba ulang untuk berdiskusi bersama teman-temannya di kelompok dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia sudah pelajari. Itu sih pengalaman Mister. Oke, saya akan bilang lagi,
Terima kasih lagi Mister sudah meluangkan Sama-sama, Peter. waktunya dan semoga pandangan Mister ini bisa sangat bermanfaat bagi para pemirsa kami di Edu News. Siap. Siap. Ya. Oke, sekian dari saya, Patricia dan Keanu. Silakan ambil alih. Sungguh menarik melihat bagaimana teknologi semacam ini diterapkan di dunia nyata. Namun tentu saja ada pro dan kontra terkait penggunaan AI dalam pembelajaran. Terima kasih Ethan dan Pak Iwan. Sangat menarik melihat perspektif dari guru yang tentunya memiliki pandangan yang khusus. Tentu saja, tantangan juga pasti ada. Sebelum kita selesai, Keanu, apakah Anda memiliki kesimpulan singkat untuk pemirsa kita? Tentu ada. Penggunaan ChatGPT dan kecerdasan buatan lainnya membuat dinamika baru dalam dunia pendidikan. Meskipun ada tantangan, dampak positifnya terhadap kualitas pembelajaran tidak dapat diabaikan. Kami akan terus mengikuti perkembangan ini di masa mendatang. Itu dia laporan spesial kami tentang penggunaan ChatGPT dan AI lainnya pada kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih telah menemani kami, saya Patricia. Dan saya Keanu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Edu News. Pada edisi kali ini, saya Ethan Christian akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana kurikulum Merdeka 2022 dalam sekolah Indonesia mempengaruhi generasi baru. Sebagai bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia, kurikulum Merdeka telah menjadi fokus perhatian sejak diperkenalkan. Hari ini, kita akan menyelami dampaknya, khususnya terhadap generasi baru yang saat ini sedang berada di bangku sekolah. Pertama-tama, mari kita melihat gambaran umum tentang kurikulum Merdeka 2022 dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kehidupan nyata. Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Saat ini, salah satu reporter kami sedang melakukan wawancara dengan salah satu pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini di sekolah, khususnya di Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Mari kita dengarkan langsung dari bagaimana implementasi kurikulum Merdeka memengaruhi proses belajar mengajar melalui reporter kami, Patricia, yang sedang berada di Sekolah Dian Harapan Lipo Village mewawancarai Ibu Viola yang sebagai koordinator kurikulum Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Baik, terima kasih Ethan. Sekarang saya sedang bersama Ibu Viola sebagai koordinator kurikulum Sekolah Dian Harapan Lipo Village. Dan selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktu untuk wawancara ini. Dan pada hari ini, pertama-tama saya ingin bertanya terkait tentang perubahan kurikulum di Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu terkait transisi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? Oke, kalau pandangan Miss secara pribadi ya, Miss sangat setuju adanya inovasi di dalam kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum 2013 gitu ya. Kalau sedikit kita bisa melihat konteks Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke, di mana konteksnya berbeda, kebutuhannya beda, kemampuannya berbeda, sumber daya berbeda, semuanya sangat beragam. Kurikulum Merdeka yang dari katanya aja merdeka, yang memberikan keleluasaan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya sesuai dengan konteks mereka, tapi tetap ada tujuan bersama, ada standar bersama. Miss setuju banget gitu ya. Jadi kurikulum 13 baik, tapi ada hal-hal yang masih perlu kita lihat gitu ya dengan konteks yang ada di Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka itulah yang menjawab kebutuhan dari yang masih kurang di K13 di kurikulum 2013. Jadi sebenarnya
nggak terlalu banyak yang berubah dari K 2013. Nah, kurikulum Merdeka ini menajamkan saja gitu ya, melengkapi sesuai dengan kebutuhan konteks sekolah-sekolah yang beragam yang ada di Indonesia. Oke, baik. Apakah Ibu sendiri memiliki pandangan khusus mengenai dampak positif atau tantangan yang muncul sejauh ini dengan penerapan kurikulum Merdeka? Oke, berarti Ibu jawabnya untuk konteks SMA Dian Harapan. Nah, kalau dampak positif justru itu banyak banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau SMA Dian Harapan sendiri itu kurikulumnya walaupun 13, tapi sebenarnya spiritnya, penerapannya itu udah mirip sama kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka tuh kayak legalnya dari pemerintah untuk mensupport kurikulumnya SMA Dian Harapan gitu, K13 versi SMA Dian Harapan. Jadi kalau dampak positifnya justru, kita justru didukung nih sama pemerintah gitu ya. Nah kemudian akhirnya banyak praktik-praktik yang selama ini masih susah gitu ya, masih susah dijalankan gitu karena banyaknya aturan-aturan yang kita tidak boleh nggak ikutin. Nah dengan adanya kurikulum Merdeka, akhirnya yang tadinya ide-ide kita itu jadi bisa tersalurkan. Dampak positifnya itu banyak gitu ya. Nah kalau dampak negatifnya ya pasti ya sesuatu yang baru, kita perlu belajar, pasti itu takes energi lagi, waktu dan sebagainya. Tapi Miss yakin yang positifnya jauh lebih banyak. Oke, baik, terima kasih atas pandangan Ibu. Sekarang satu pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Ibu melihat persiapan siswa dalam menghadapi tantangan global melalui penerapan kurikulum Merdeka, terutama dalam mengembangkan keterampilan yang relevan di era digital ini? Oke, sekali lagi Ibu tadi bilang bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka di LV ini nggak yang baru banget gitu ya. Jadi nggak ada yang beda banget, nggak ada yang signifikan berbeda yang dirasakan sama anak-anak gitu ya. Nah, sehingga SMA Dian Harapan kurikulumnya mau dari tahun lalu, mau dari yang jenis K13 sampai yang Merdeka, sekolah sudah mempersiapkan mereka dengan berbagai skill yang dibutuhkan di masa sekarang dan yang di masa datang gitu ya. Mulai dari proses pembelajarannya yang sudah didukung dengan inovasi-inovasi teknologi gitu ya, platform pembelajarannya, kemudian jenis-jenis assessment-nya. Buktinya ini part of assessment gitu ya. Ya ini juga salah satu bentuk inovasi yang dilakukan untuk mempersiapkan anak-anak ready dengan skill-skill yang dibutuhkan di masa kini dan menjawab tantangan dunia. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu sama-sama. Viola atas waktunya. Dan dengan ini kami akan mengembalikan kepada Ethan di studio. Baik, terima kasih Patricia dan Ibu Viola atas perspektif dan wawasannya. Seiring dengan langkah-langkah menuju kurikulum Merdeka yang lebih baik, kita akan mengeksplorasi prospek masa depan dan upaya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan penuh dari inisiatif ini. Itu dia laporan kami mengenai bagaimana kurikulum Merdeka 2022 dalam sekolah Indonesia mempengaruhi generasi baru. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Saya Ethan Christian dan ini Edu News. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.